Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ketua kelas, siapkan kelasnya. Siap gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Yuk, kita membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa selesai. Pagi hari ini siapa nak ibu yang tidak hadir? Ibu cek masih ada yang bangku kosong ya? Siapa nak? Zahid sama Arjuna. Oke, Zahid sama Arjuna. 2 orang tidak hadir ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau minta tepuk semangat dulu lah ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Jing jing jing. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Oke, tepuk fokus. 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 Oke, sekarang kita cek ombak. Oke. Oke. Kelompok rendang. Ya. Kelompok sate Minang. Kasih. Kelompok papadang. Cikgu. Bolu kukus. Sodang. Bolu begadang. Mantap. Yang terakhir, nasi padang. Lama. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semangat betul. Mau lebih semangat lagi? Mau? Oke, sekarang anaknya boleh berdiri terlebih dahulu. Lihat ke ibu semua. Ya, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu biar lebih semangat untuk belajar. Oke, bisa dimulai? Good. Udah? Oke, tepuk fokus. Oke. Semalam Ibu telah menjelaskan tentang kecerdasan artifisial. Betul? Kalau kecerdasan artifisial itu disingkat dengan apa? AI? KA. KA. Kalau AI itu apa? Apa sayang? Dalam bahasa Inggris. Iya, masih ingat ya. KA, kecerdasan artificial. Tapi kalau versi bahasa Inggrisnya AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ya, masih ingat ya KA. Siapa yang masih ingat pengertian dari kecerdasan artificial? Ica lagi. Kecerdasan yang dibikin oleh manusia untuk memikir secara seperti manusia. Iya, dia berpikir seperti manusia.
Anaknya berpikir? Berpikir? Iya. Jadi kecerdasan artifisial itu adalah kayak sistem komputer yang bisa berpikir seperti manusia, belajar seperti manusia. Sekarang kita mau belajar. Oke, nih ya. Sekarang, adapun tujuan pembelajaran kita menjelaskan definisi tentang kecerdasan artifisial. Oke, minggu lalu kita telah membahasnya, ya, telah membahasnya. Anaknya sudah paham. Apapun yang anaknya inginkan bisa tanya dari KA. Di WA ada KA-nya. Di TikTok ada KA-nya. Di Instagram ada KA-nya. Di Google ada KA-nya. Sekarang ibu pengen tahu bagaimana sih anak-anak ibu mampu memanfaatkan KA. Jadi jangan bilang AI ya nak. Kalau AI itu bahasa Inggris. Kita tinggal di Indonesia nih. Bilangnya apa? KA. Nah, paham sampai di sini? Paham? Oke. Coba bagaimana sih kita memanfaatkannya, Ibu? Anaknya kan tahu nih AI, tapi untuk apa sih AI-nya? Pakai AI, Bu, pakai AI, Bu. Tapi gimana? Karena KA itu sudah ada dari dahulunya. Oke, sekarang Ibu mau coba. Sekarang buka buku bahasa Indonesianya dulu. Bahasa Indonesianya. Yang punya buku Erlangga buka bukunya halaman 27, yang punya buku Kemendikbud buka halamannya 32. Kita mencoba untuk memanfaatkan KA dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, nih, kita manfaatkan KA dalam pembelajaran bahasa Indonesia nih. Ibu coba mengaitkan KA dengan pelajaran bahasa Indonesia. Oke? Oke? Oke. Hari Kamis malam kita bahasa Indonesia tentang apa? Tentang apa kita? Tentang Majas. Oke. Semalam kita mempelajari tentang majas, tapi Ibu hanya memberi pengertiannya saja. Karena majas itu banyak ya, Nak. Sekarang kita akan mengeksplorasi majas metafora, personifikasi, dan hyperbola. Tapi fokus satu aja dulu. Metafora. Ya, metafora dengan menggunakan KA, kecerdasan artifisial. Oke. Siapa yang pernah memakai Google Assistant, pakai suara? Hai Google, tunjukkan saya jalan rumah Bu Vina. Ada yang pernah? Pernah. Berarti anaknya sudah bergelut atau menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, sekarang kecerdasan artifisial itu sudah ada di pelajaran kita juga. Coba yuk pakai nih ya. Menggunakan Google Assistant. Google, berikan pengertian dari majas dan majas metafora. Nih, ketika kali anaknya membuka Google, di sini ada AI, atau bahasa Indonesianya adalah KA. AI overview. Google Ibu pakai bahasa Inggris. Bisa pakai bahasa Indonesia, bisa. Nanti kita setting pengaturannya. Jadi ringkasan AI. Lihat, si AI sudah seperti manusia. Dia meringkas apa yang Ibu minta, apa yang Ibu perintah, apa yang Ibu ketik prompt-nya. AI. Pengertian dari majas. Ibu tadi minta pengertian apa? Majas dan majas metafora. Majas metafora adalah jenis majas berbanding yang membandingkan dua hal berbeda secara langsung, tetapi tanpa kata pembanding seperti atau bagaikan, melainkan dengan menggunakan kata kiasan yang maknanya Implikasikan. Oke, nih ya. Jadi majas itu apa? Coba lihat ya. Terima kasih Kenan. Majas metafora itu adalah majas yang memakai analogi. Kalau bahasa Indonesianya umpama, Bu umpamanya gini, Bu umpamanya gini. Tapi kalau bahasa Indonesianya itu analogi.
Ya, bahasa dalam pendidikannya analogi, yang artinya umpama. Jadi, majas metafora itu adalah perumpamaan terhadap dua hal berbeda. Pasti anaknya masih bingung. Pasti bingung anaknya. Apa maksud Bu Vina nih? Yuk kita kembali lagi ke KA. Apa sih contohnya? Oke, kita lihat lagi ya. Anaknya pernah dengar kutu buku? Emang bukunya berkutu? Apa kutu buku itu? Iya, pintar, suka membaca. Itu adalah majas metafora. Atau pernah dengar buah hati? Siapa yang suka bilang buah hati? Mama. Artinya apa buah hati itu? Tahu nggak kan itu majas metafora? Tidak tahu. Tapi sekarang sudah tahu ya. Nah, dari KA kita cari sumbernya. Ya, bagaimana contoh-contoh dari majas metafora. Terus pernah dengar nggak ini? Bu, anak itu tuh Bu, orangnya rendah hati sekali. Apa? Kalau rendah hati, emang hatinya rendah? Tidak pernah dengar nggak kata-kata itu? Pernah nggak dengar kata-kata itu? Atau yang lagi viral sekarang apa? Yang ada nyanyinya? Tikus kantor. Tikus kantor? Tikus berdasi. Apa itu tikus berdasi? Pernah dengar? Dari mana anak ibu dengar tikus berdasi? Iya, korupsi, koruptor. Nah, siapa yang tahu bintang kelas? Pernah dengar? Pernah? Apa arti dari bintang kelas? Anak terpintar? Anak terkenal? Bintang kelas apa? Apa bintang kelas? Anak terpintar di kelas. Oke, anak terpintar di kelas. Paham kalian ya tentang majas metafora. Oke, itu adalah review dari ketika kita memanfaatkan kecerdasan artifisial menggunakan pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, apa saja platform yang menggunakan KA? Apa saja? Tadi udah Ibu sampaikan. Apa saja platform atau sosial media yang menggunakan kecerdasan artifisial? TikTok. TikTok, ada lagi yang lain? WA. WA, YouTube. YouTube, IG. apa? IG. IK, IG. IG, Instagram, Facebook. Facebook, apa lagi? Ada yang lain? Google. Google, ya? Oke. Oke, Ibu review lagi ya. Kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial yaitu kemampuan mesin komputer lah untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Dia menyerupai seperti manusia, Nak. Apapun yang anak minta, promnya, perintahnya, pasti dia keluar semua. Ngerti? Mengerti? Pernah coba? Kapan anaknya mencoba menggunakan KA? Pas cari jawaban PR. Pas cari jawaban PR. Kakak cari jawaban PR membantu KA? Iya. Oke, boleh. Ya, karena apapun yang kalian inginkan ada di kecerdasan artifisial. Gemini AI, siapa yang pernah dengar? Pernah? Itu adalah salah satu dari kecerdasan artifisial. Kita fokus ke mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke. Mesin cerdas bisa belajar dari bisa membuat keputusan. Contohnya Google Translate. Google Translate tahu? Bisa kalian menggunakan Google Translate. Kalau dulu kita pergi ke Gramedia dulu baru bisa lihat kamus. Kalau sekarang di Google Translate sudah ada. Mau coba contoh? Mau coba contoh? Ingat, Google Translate ini adalah satu dari kecerdasan artifisial ya, karena dia sudah ada isinya tuh apapun yang kalian inginkan bahasa untuk mencari bahasa Inggris ada semua. Aku minta, oke coba Arsaka, dipercepat.
Kita belajarnya bagaimana cara memanfaatkan aplikasi kecerdasan artifisial. Tadi sudah ya. Bravo. Nah, sekarang kita pakai lagi nih. Memanfaatkan Google Translate ya untuk mencari arti dalam bahasa Inggris. Ketik Bang, apa yang kamu inginkan? Nih. Oke. Apakah dia mengetik apa sih bahasa Inggris dari tips hidup sehat? Kita lihat ya hasilnya apa ya. Yuk. Healthy living tips. Langsung dia otomatis keluar. Saki, ingin cari apa bahasa Inggrisnya? Cara menunggangi sepeda. Kali. Apa cara? Cara Mendayung sepeda? Ya. Oke, kita lihat lagi. Cara mendayung sepeda. CARA. Ada rekomendasi? Itu adalah rekomendasi dari kecerdasan artifisial. Itu ya, bagaimana kita memanfaatkan kecerdasan artifisial dalam menggunakan Google Translate. Ya. Mendayung. Keluar tak dia? Oke. Sepeda. Keluar langsung hasilnya. How to ride a bicycle. Bagaimana cara mendayung sepeda. Keluar. Tuh, kecerdasan artifisial sudah seperti manusia. Dia bisa mengartikan bahasa Indonesia ke dalam Inggris. Nih, ini pemanfaatan KA dalam pembelajaran kalian. Ya, tadi sudah Google Assistant. Hai Google, cari majas. Udah Ibu manfaatkan. Lagi, hai Google, ketika Ibu minta promnya majas metafora, keluar dia melalui Google Assistant. Itu adalah kecerdasan artifisial. Jadi bisa dikaitkan seluruh mata pelajaran kalian. Gak paham? Paham? Ya, duduk. Terima kasih Arsaka. Kira-kira mana mesin cerdas dan non cerdas yang menggunakan KA? Ini apa ini? Apakah dia menggunakan kecerdasan artifisial? Kalkulator. Apakah dia masuk mesin cerdas atau tidak? Masuk mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Oke. Google Maps. Apakah ini termasuk kecerdasan artifisial? Spencer. Bagaimana dengan ini apa ini? Oven. Apakah sudah menggunakan kecerdasan artifisial? Sepeda listrik? Kipas angin? Kipas angin? Tidak non cerdas. YouTube. Bisakah kalian memanfaatkan mesin cerdas dalam penggunaan kecerdasan artifisial? Pasti harus bisa. Tadi Ibu telah menjelaskan bagaimana kecerdasan artifisial dalam membantu kita belajar satu dalam menggunakan Google Assistant. Kedua, tadi pakai apa Ibu? Iya, Google Translate jika kalian ingin belajar bahasa Inggris mencari artinya. Dia sudah menggunakan kecerdasan artifisial. Kita membuka YouTube, pasti nanti langsung terbuka video-video. Video yang terbuka di halaman pertama itu adalah video rekomendasi sesuai yang anaknya sering tonton. Contoh, anaknya suka nonton apa? Boboiboy. Pasti banyak tuh rekomendasi film Boboiboy dari episode pertama sampai episode terakhir. Atau film-film yang berhubungan dengan Boboiboy. Rekomendasi video yang ada di YouTube merupakan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buat. Sampai sini paham? Jadi kita harus bijaksana dalam memanfaatkan kecerdasan artifisial. Pokoknya tadi sudah Ibu contohkan bagaimana cara memanfaatkan kecerdasan artifisial dalam belajar menggunakan Google Assistant. Apa lagi? Google Translate. Satu lagi akan Ibu coba. Kita menggunakan Gemini AI. Ya, Gemini
AI. Oke, contoh. Anaknya pengen, Bu, saya pengen melihat cita-cita saya nih, Bu. Bilang katanya kan. Contoh upload gambar. Ya, Ibu ambil gambar. Ada nggak gambar anaknya di sini ya? Ada nggak? Oke, nih ya. Anaknya pengen jadi apa nanti kalau sudah besar? Oke, ini aja contoh. Ini lagu mini AI. Nih Ibu memasukkan salah satu foto teman kita. Oke, salah satu foto teman kita ya. Oke, Arkan mau jadi apa? Main bola. Pemain bola. Oke, lihat ya bagaimana Ibu. Editkan foto saya menjadi pemain sepak bola dan berada di lapangan bola. Hah? Tunggu sebentar ya. Lihat apa hasilnya. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita memanfaatkan Gemini AI ketika kalian ingin cita-cita mau jadi apa? Dokter. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Bisa diedit, bisa. Oke, editkan foto saya menjadi seorang dokter. Seorang dokter di rumah sakit. Ya, tunggu sebentar. Satu, dua, ini dia, Dokter Arkan. Lah, ini adalah salah satu kita memanfaatkan kecerdasan artifisial dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengecek pemahaman anak-anak Ibu berikan tugasnya. Keluarkan pena, pensil, penghapus, kurang satu. Kerjakan dulu. Ayo temukan. Yes, tuliskan nama lengkap kamu. Ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 10. Sudah, kerjakan dengan masing-masing, tidak ada menyontek. Selesai? Oke, kalau sudah selesai sekarang kumpulkan di ujung meja masing-masing. Cepat. Oke, Ibu ingin memrefleksikan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira dari yang Ibu sampaikan tadi, apa sih yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Bisa menggunakan KA. Bisa menggunakan KA. Oke, apakah kamu menyukai pemanfaatkan KA pada kehidupan kita sehari-hari? Oke, kira-kira apa sih hal yang menarik kalian pelajari pada hari ini? Apa, Saka? Bisa mengenal KA. Bisa mengenal KA, boleh. Yang lain, hal menarik apa yang kamu jumpai pada pelajaran hari ini? Saat kita bisa mengetahui apa-apa saja yang non kecerdasan dan yang mesin cerdas. Oke, Meisha bilang intinya dia bisa mengenal mesin cerdas dan non-cer. Oke, siapa yang tahu? Kita simpulkan lagi. Siapa yang mengingat lagi? Apa itu kecerdasan artifisial? Masa Meisha terus. Ayo, apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan buat membuat kecerdasan buatan manusia.
Kecerdasan buatan manusia. Oke, yang lain? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Apa lagi? Kecerdasan artifisial adalah Kecerdasan yang dibikin oleh manusia untuk berpikir seperti manusia. oke, apakah kecerdasan artifisial bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari? Apa tadi contoh kecerdasan artifisial yang bisa kita manfaatkan? Apa? Nah, Dapat mempermudah pekerjaan. pintar. Dia dapat mempermudah pekerjaan. Sampai di sini paham materi kita pada hari ini? Bisa kalian manfaatkan kecerdasan artifisial? Oke, dari tadi Ibu telah menjelaskan pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk belajar. Dari Google Assistant, Google Translate, bahkan Gemini AI telah membantu kita dalam bekerja. Oke. Ibu rasa cukup sampai sini materi kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan assalamualaikum.